pada akhirnya orang yang berilmu dan orang yang meninggikan ilmu itu hanya akan tunduk kepada ilmu, bukan kepada yang di luar ilmu, apalagi nasab. Saudara, orang yang memuliakan ilmu hanya akan tunduk kepada ilmu, bukan di luar ilmu, apalagi nasab. Lagian hanya satu alasan di dunia kita memuji orang lain, itu karena ilmunya, bukan karena yang lain daripada ilmu, bukan karena nasabnya, bukan karena hartanya, hanya semata karena ilmu. Itu ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semakin hari semakin lama perdebatan tentang masalah nasab kaum Ba'alawi beredar banyak video yang sangat mengecam, bahkan dari kaum habaib maupun dari muhibbinnya. Sering kita dengar di media sosial bahwasanya banyak orang yang mengatakan ini adalah suatu pemecah umat yang menjadikan umat resah, menjadikan umat kebingungan. Namun dengan adanya perbedaan permasalahan nasab ini, seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus sadar dan membuka akal pikiran kita. Jangan sampai kita terdoktrin, terprovokasi dengan ceramah-ceramah agama yang menjadikan diri kita saling membenci kepada siapapun. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah kita memang dianjurkan, diperintahkan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad SAW untuk tetap selalu menghargai, menghormati kepada siapapun. Tentunya yaitu menghargai orang yang mempunyai ilmu yang bisa menjadikan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau ada orang yang tidak membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya dengan akal sehat kita, dengan logika kita, jangan mengikuti orang-orang yang mengajarkan kebencian terhadap kita. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang masalah nasab ini bukanlah suatu kebencian. Ini adalah suatu pembuktian bahwasanya apakah memang benar nasab habaib itu keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi simple saja, hanya itu pertanyaannya. Apakah benar nasab kaum habaib itu adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW? Sedangkan bukti sejarah serta penelitian yang telah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, real, nyata, bukti ada, data ada, semuanya serba ada. Sedangkan orang-orang yang membantah tentang tesis penemuan Kiai Haji Imaduddin tidak pernah membuktikan dengan data yang valid, terutama data-data sejarah, kitab-kitab sezaman yang telah diminta oleh Kiai Haji Imaduddin. Namun kali ini, marilah kita simak video yang sangat menarik yang harus kita dengarkan bersama-sama. Karena ini adalah suatu ilmu yang harus kita miliki, pemahaman, pemikiran yang harus kita miliki agar kita tidak disesatkan dengan adanya sejarah-sejarah yang dibelokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tidak ada di lingkungan kita yang mendolimi saudaranya, nggak ada. Sampai ulama NU sing mboten ngakoni nek Habib niku dzurriyahe Nabi niku mboten mendolimi Habib, mboten menfitnah para habaib, mboten. Wong namanya studi ilmiah niku yo mesti nggawe kitab-kitab. Mun sampai jenengan terprovokasi, ulama-ulama sing bedah nasabi para habib mboten menfitnah para habib, sesami muslim. Tapi karena ada ulama yang perasaannya kayak kok mboten cocok dari segi akhlaki, terus ragu, terus meneliti.
Lajeng keyakinan beliau karena penelitiannya luar biasa. Sakniki yang dukung sudah 1000 lebih dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya tetap sabar, tetap santun. Mboten mencaci, mboten memaki sinten-sinten wong iki studi ilmiah. Sing nomor siji, jenengan cek mboten terprovokasi. Kados Kyai Nur Hadi yakin 100% nek duriyae Nabi niku senes habaib. Niku pertama ya di kitab-kitab nasab mulai abad 4 sampai abad 9 sekitar 550 tahun terbukti betul bahwa Ubaidillah niku senes putrane Ahmad bin Isa. Ya wonten nami Ahmad tapi bukan Ahmad bin Isa dzurriyyah Nabi niku. Lajeng ditolak oleh ahli-ahli nasab mulai teko Maroko, Yordan, Mesir, Saudi Arabia, termasuk yang terakhir Indonesia, Kyai Imaduddin Utsman menika. Nomor kali dalam kitab-kitab sejarah sami tidak ada bukti tercatat, tidak terkonfirmasi bilih Ubaidillah niku dzurriyyah napa putrane Ahmad bin Isa. Lajeng sing nomor 3 iki parameter negara-negara lain. Siapapun yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul harus tes DNA. Iku parameter Yordan, parameter Maroko, parameter Saudi Arabia, parameter Mesir. Jadi orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi di Mesir wajib tes DNA. Lah sing Indonesia niki sing gak ono parameter. Ya untungnya ono ulama sing iso neliti dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Tes DNA dan ternyata sing dzurriyyah Nabi niku patokan rumusnya J1. Lah sederek-sederek kita sing Habib niku G. Lah G niku senes dzurriyyah Kanjeng Nabi, sing dzurriyyah Kanjeng Nabi J1. Jadi paling tidak 4 pendekatan niku. Sehingga lajeng sampai kapanpun karena sudah diteliti secara ilmiah, walaupun awalnya 1 orang lalu dicek oleh ulama sampai sekarang lebih dari 1000 ulama yang ngecek kitab-kitab yang ditelaah oleh Kyai Imaduddin Utsman, oleh Gus Abbas, oleh Kyai Yusuf dan seterusnya, Sayyid Qori dan seterusnya, sampai Sayyid Dzulfikar niki malah sing pertama ngecek kitabipun yang dia niku sudah betul-betul yakin 100% bahwa Habib niku senes dzurriyyah Kanjeng Nabi. Ngono tok lho, bukan menfitnah. Dan ini bukan sebuah caci makian karena studi ilmiah. Makanya ketika studi ilmiah ini terus digaungkan menyatakan kebenaran, maka mestinya ya dijawab secara ilmiah. Itulah penyampaian dari Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang sangat jelas bisa kita dengarkan dan bisa kita lihat bersama-sama bahwasannya pembahasan tentang masalah nasab bukanlah kebencian ataupun menfitnah saudara-saudara kita seiman. Sekali lagi, buat teman-temanku semuanya, jangan sampai kita terprovokasi, ikut-ikutan orang-orang yang membantah dengan adanya penemuan tesis Kiai Haji Imaduddin. Silakan dibantah penemuan ilmiah, penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin. Tentunya bukan dengan caci maki, bukan dengan cara menyebarkan fitnah, membenci kepada orang lain, namun bantahlah semua apa yang telah ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin dengan data-data yang valid, kitab-kitab sezaman, agar perdebatan masalah nasab ini bisa segera diselesaikan. Sekali lagi, ini bukanlah kebencian dan ini bukanlah fitnah kepada kaum habaib. Buka akal sehat kita, buka pikiran kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang terprovokasi, yang menebarkan kebencian, sehingga menjadikan diri kita saling membenci kepada sesama. Oleh sebab itu, dengan adanya video ini, kita tercerahkan akal pikiran kita, menjadikan ilmu tambahan buat kita, agar kita lebih paham dengan sejarah-sejarah Islam yang ada di Nusantara ini. Salam NKRI, jaga persatuan ini. Semoga bermanfaat.
Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.